Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ada sebuah kitab yang menarik, Al-Mujam Al-Mufahros di Al-Fatihul Quran, yang menyebutkan bahwa kata siam diungkap 8 kali dalam Al-Quran dan kata saum 2 kali. Salah satunya ketika berbicara tentang peristiwa seputar Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima yauma insiya. Saum di sana berkaitan dengan nazar Siti Maryam untuk tidak berbicara kepada siapapun juga. Jadi saum bukan hanya berkaitan dengan mendisiplinkan tubuh kita, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kata-kata, menjaga lisan kita. Itu barangkali yang menjadi alasan tempo hari Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ada 5 hal yang bisa mengurangi, membatalkan pahala puasa. Salah satunya adalah dusta. Kita tidak bisa menjaga bahasa. Tahun 1412, Pangarsa Aba Anom Kiai Haji Ahmad Suhaibu Wafa Tajo Arifin dalam kuliah subuhnya menyampaikan hal yang sama. Ada banyak orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga kata-kata, maka puasanya itu menjadi tidak sempurna. Dan juga beliau menyimpulkan agar kita mencapai pada kesempurnaan, maka kita tidak hanya harus menjaga hati, namun juga menjaga lisan kita. Kalbu yang terjaga dengan zikir pada akhirnya akan mengalirkan sebuah kesadaran untuk bisa merawat lisan kita. Ada banyak peribahasa yang bisa kita timba dari kearifan lokal di seluruh dunia tentang keniscayaan kita menjaga lisan kita. Salamatu insan fi hibzil lisan, selamatnya kemanusiaan mengacu kepada jangkar lisan. Hade goreng kubasa, mulutmu adalah harimaumu, berdiam itu emas. Dulu ada seorang tokoh di Cina, Confucius namanya, dia ditanya oleh seorang santri apa yang harus dilakukan oleh sebuah bangsa ketika mereka memiliki mimpi untuk menciptakan ruang publik yang berkeadaban, menciptakan negara yang sejahtera. Confucius menjawab, hal pertama yang harus dilakukan adalah para pimpinan dan rakyatnya mempuasakan lisannya. Kangjeng Nabi Muhammad SAW dulu pernah bertanya kepada para sahabatnya, apa yang akan pertama kali dilekatkan pada api neraka ketika seseorang masuk ke dalamnya? Sahabat ada yang menjawab, perutnya terlebih dahulu, yang lain mengatakan telapak tangannya, telapak kakinya. Nabi menegaskan, bukan, yang akan pertama kali dilekatkan pada bara adalah lisan. Lisan itu bentuknya kecil, tapi memiliki pengaruh yang dahsyat, bukan hanya dalam kehidupan personal, namun juga dalam ruang sosial. Bukan hanya efeknya pada kehidupan duniawi, namun juga pada kehidupan eskatologi, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada kata saum dalam Al-Quran, ternyata berkaitan juga dengan upaya kita, kesanggupan kita menjaga kata-kata, menjaga lisan, dan ini tidak mudah tentu saja, namun harus terus kita upayakan, apalagi pada era bukan hanya dunia nyata, namun juga dunia maya. Kesanggupan menjaga lisan itu menjadi luar biasa pentingnya. Atau dengan kata lain, sebenarnya lisan itu ibarat pisau bermata dua, ya, bisa mendatangkan kemaslahatan, namun juga bisa menciptakan sebuah keadaan yang penuh dengan mafsadat, kerusakan. Dulu pernah kita mendengar, membaca dari sejarah seorang Soekarno yang dengan kekuatan kata-katanya
mampu menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya memiliki imajinasi kemerdekaan, ya, yang kemudian secara politik diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, lagi-lagi di bulan Ramadan. Kekuatan kata-katanya bisa membawa publik keindonesiaan mempunyai imajinasi yang kuat tentang masa depan bangsanya. Itu dilakukan di banyak tempat, di Ikada dan lain sebagainya. Ya. Namun di sisi lain juga ada seorang tokoh, namun dalam konteks yang negatif, Hitler dengan kekuatan kata-katanya yang provokatif, yang intimidatif, justru menjadi pemicu bagi munculnya Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi kata-kata ibarat sekali lagi pedang atau pisau bermata dua. Tinggal bagaimana kita memfungsikannya. Ya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, betapa pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga mulut kita. Ya. Ada banyak kalimat, ada banyak frasa yang menunjukkan tentang etika berkata, atau lebih luas lagi kita rumuskan dalam istilah etika komunikasi. Pertama adalah kaulan karimah. Kata-kata itu harus bisa memuliakan orang lain. Kalau kita ingin dimuliakan oleh orang lain, tentu juga kita harus memuliakan orang lain. Rumusan pertama. Yang kedua adalah kaulan layyina, ya, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyentuh. Ya. Yang ketiga adalah kaulan sakila, kata-kata yang betul-betul membekas kepada khalayak, ya, mampu menggerakkan orang untuk melakukan tindakan-tindakan positif. Yang selanjutnya adalah kaulam maesuro, kata-kata yang mudah dipahami, tidak menimbulkan komunikasi, tidak mendatangkan salah penafsiran yang bisa berakibat fatal. Yang selanjutnya adalah kaulam ma'rufa. Kata ma'ruf itu satu akar dengan urf, artinya tradisi, artinya adat. Ketika kita menyampaikan sesuatu, berpidato, merumuskan kata-kata, maka kita harus betul-betul mempertimbangkan adat, kita harus betul-betul melihat suasana kebatinan masyarakat setempat. Bahkan dalam usul fikih, adat dipertimbangkan sebagai bagian hukum, adat muhakkamah. Ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Itulah yang menjadi alasan utama mengapa tempo hari Islamisasi di Nusantara yang dilakukan oleh para wali songo tidak menimbulkan konflik, tidak mendatangkan gejolak yang berarti. Salah satu kekuatannya adalah karena kemampuan wali songo melakukan kaulam ma'rufah. Dakwahnya itu betul-betul beririsan dengan kekuatan budaya lokal. Ya. Dan yang terakhir adalah kaulang sadida, berkata yang benar sesuai dengan fakta. Ya. Apalagi pada zaman yang sering disebut dengan era post-truth, pasca kebenaran, sekarang menjadi tidak mudah, terutama di dunia maya. Kita melihat hiruk pikuk informasi begitu berseliweran, maka menjadi penting kita menjadikan kaulan sadida sebagai pijakan utama. Antara hak dan hoax, ya, dan hoax itu sekarang menjadi bercampur baur. Kaulan sadida seharusnya menjadi jalan keutamaan kita dalam berbicara. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran, Tuhan menegaskan tentang dua faidah dari perkataan yang benar. Yang pertama adalah yuslih lakum a'malakum. Perkataan seperti itu akan mendatangkan kemaslahatan, menjadi pintu masuk menciptakan rongga kehidupan yang maslahat. Ya. Yang kedua adalah
wa yaghfir lakum dzunubakum, menjadi cara untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat yang saya hormati, ternyata kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, puasa memiliki makna yang banyak. Salah satunya sekali lagi, puasa menanamkan kesadaran kepada kita untuk selalu mengaktifkan ingatan tentang pentingnya terjaga dalam kata-kata. Dari puasa yang seperti itu, Siti Maryam melahirkan seorang bayi yang bernama Isa Al-Masih yang menjadi penerang, memberikan kasih sayang kepada lingkungan sekitar. Bahasa atau kata-kata dan puasa sangat berkaitan. Kita terhindar dari dusta, dan itu salah satu jalan sebagaimana yang disampaikan oleh Pangarsa Amano untuk meraih kesempurnaan, untuk meraih apa yang menjadi tujuan puasa itu sendiri. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsudun dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Terakhir, tentu dengan kata-kata kita bisa mengelola dunia yang bermakna, namun ketika kita tidak bisa merawatnya dengan benar, kita bisa binasa bersama. Pangarsa Amano menjadi menarik. Kata-kata dikaitkan dengan puasa, kata-kata juga kemudian dikaitkan dengan kesadaran zikir. Zikir yang kita lakukan melalui melalui rongga yang paling dalam. Lubun mengalir kepada fuad, fuad mengalir kepada lapisan luar berikutnya yaitu qalbun, dan kemudian lapisan luar terakhir adalah sadrun. Miftahus sudur, kunci pembuka dada, salah satunya melalui puasa dan terjaga dalam kata. Terima kasih, dan semoga kita bisa meraih seluruh kemuliaan puasa, segenap keberkahannya bisa kita miliki, dan kita sekarang memasuki hari ke-23 puasa kita semuanya, sebelum pada akhirnya kita akan bersama-sama merayakan Idul Fitri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.